Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Yuli dalam pelajaran Bahasa Sunda kelas 4. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar masih di tema 3, yaitu Nyaah Kasakur Makhluk, materi ragam bahasa loma jeung bahasa hormat. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi dibukakan pintu hati kita, pikiran kita agar mudah menerima pelajaran dan kita mudah faham dan mudah mengerti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, ragam bahasa loma jeung bahasa hormat dalam bahasa Sunda itu dibahas dalam Undak Usuk Bahasa Sunda. Apa itu undak usuk bahasa Sunda? Undak usuk bahasa Sunda nyaeta bahasa atau tata krama bahasa. Ya, tata krama dalam berbahasa. Nah, tata krama Sunda teh dibagi 3 golongan. Nah, tata krama dalam berbahasa Sunda ini dibagi menjadi 3 golongan. Nu kahiji bahasa kasar. Digunakan kersato, digunakan untuk hewan atau jalmi nu karambek atau orang yang sedang marah. Nu kedua bahasa loma. Bahasa loma ini umumnya dipakai dalam suasana keakraban. Yang ketiga bahasa hormat atau lemes. Umumnya dipakai dalam suasana resmi, yaitu ketika kita berbicara dengan orang yang kita hormati. Oke, sekarang kita masuk pada materi, yaitu bahasa loma dan bahasa hormat. Apa itu bahasa loma? Bahasa loma nyaeta bahasa anu dipake nyarita jeung wanoh atawa sahandapeun. Bahasa loma itu bahasa akrab, yaitu bahasa yang diucapkan pada saat berbicara dengan orang yang kita kenal, seumuran atau usianya di bawah kita. Tetapi bahasa loma ini bisa menjadi kasar kalau kita gunakan kepada orang yang usianya di atas kita. Selanjutnya bahasa hormat. Bahasa hormat nyaeta bahasa anu dipake nyarita jeung saluhureun boh anu wanoh atawa henteu. Bahasa hormat yaitu bahasa yang diucapkan pada saat berbicara dengan orang dewasa yang usianya di atas kita, baik yang kita kenal ataupun tidak, yang baru kita kenal ataupun sudah kita kenal. Misalnya ngobrol dengan orang tua, kakak, guru, paman, bibi, dan lain sebagainya. Tujuan adanya tata krama Sunda yaitu untuk saling menghormati antara sesama manusia. Jadi saling menghormati satu dengan yang lainnya. Yang disebut hormat itu tidak hanya diukur ketika kita menggunakan kata-kata yang halus, yang lemes, yang sopan, tetapi ada perkara lain yang harus diperhatikan untuk menunjukkan perilaku kita yang diikuti dengan tata krama. Nah, di sini ragam hormat teh ngawengku 4 perkara. Jadi ragam hormat itu meliputi 4 perkara. Nu kahiji lisan atau ucapan, yaitu lisan atau ucapan, yaitu kata atau kalimat yang disampaikan ketika kita berbicara, di bagian mana yang kita memang harus menggunakan kata yang sopan, yang santun, yang halus, yang hormat. Kemudian yang kedua pasemon, yaitu raut wajah atau mimik muka atau ekspresi ketika kita berbicara. Kalau kita berbicara menggunakan kata-kata hormat, kata-kata yang lemes, yang halus, tetapi dengan wajah cemberut, bermuka masam, maka ini tentu tidak bagus. Maka ketika kita
bicara untuk menunjukkan rasa hormat, kita harus nembongkan sikap somea, yaitu menunjukkan sikap yang ramah. Nukatilu rengku jeung peta, yaitu sikap kita ketika kita berbicara. Nah, rengkuh ini membungkukkan badan. Jadi badan agak dibungkukkan untuk menunjukkan rasa hormat. Jadi ketika kita bicara dengan orang yang lebih tua, lebih dewasa, yang dihormati, kita tidak boleh membusungkan dada. Ini untuk menunjukkan rasa hormat. Nah, yang keempat, lentong. Lentong itu lagu dina omongan, intonasi ketika kita berbicara. Ketika kita berbicara menggunakan bahasa hormat, tentunya tidak dengan intonasi yang kasar, membentak atau keras. Tentunya dengan sikap yang lemes juga, dengan lentong yang bagus juga, sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Contoh kalimahna. Nah, penggunaan bahasa loma dan bahasa hormat dalam kalimat. Di sini ada dua bagian. Contoh di bagian yang pertama, kalimat yang pertama, urang lempang we lila geuning ngadagoan angkot mah. Kita jalan aja lama menunggu angkot mah. Bilih lampi ngantosan mah saena urang mapah bae pak. Bisa lama menunggu mah, sebaiknya kita jalan aja pak. Nah, ada dua contoh kalimat di sini. Kalimat yang pertama menggunakan bahasa loma. Mana bahasa lomanya? Yaitu ngadagoan. Ngadagoan artinya menunggu. Nah, ini bahasa akrab yang diucapkan pada saat berbicara dengan orang yang kita kenal, yang seumuran atau usianya di bawah kita. Kalimat yang kedua, bilih lampi ngantosan mah saena urang mapah bae pak. Kalimat yang kedua menggunakan bahasa hormat. Kenapa? Karena yang diajak bicara di situ ada kata pak, bapak, berarti orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua dari kita. Maka menggunakan kata ngantosan, artinya sama, yaitu menunggu. Kemudian di bagian kedua, teu kudu mahal make baju mah, nu penting bersih. Tidak harus mahal memakai baju mah, yang penting bersih. Nah, kalimat yang pertama menggunakan bahasa loma, bahasa akrab. Kenapa? Karena ketika bicara ini kita berbicara kepada orang yang seumuran, yang kita kenal atau usianya di bawah kita. Lihat kalimat di bawahnya, punten pak, katingalna mah raksukan teh ageng teuing. Maaf pak, kelihatannya bajunya terlalu besar. Nah, yang kedua ini menggunakan bahasa hormat. Kenapa? Karena yang diajak bicara adalah orang yang lebih tua. Bahasa loma baju, bahasa hormat raksukan. Artinya sama, baju atau pakaian. Contoh ragam bahasa loma dan bahasa hormat. Perlu diketahui, untuk bahasa hormat ini dibagi menjadi dua. Hormat keresorangan, hormat untuk diri sendiri, dan hormat kerbatur untuk orang lain. Di sini ada balik, wangsul, mulih, artinya pulang. Bahasa loma, kuring balik ti sakola. Hormat keresorangannya, abdi wangsul ti sakola. Saya pulang dari sekolah. Hormat kerbatur, bapak mulih ti sakola. Bapak pulang dari sekolah. Bahasa loma, lihat subjeknya, kuring, saya. Kemudian hormat keresorangannya, abdi. Abdi ini bahasanya halus, menggunakan kata wangsul juga halus. Nah, hormat kerbatur menggunakan kata mulih. Nah, orang yang dihormati adalah bapak. Kemudian beli atau meli, meser galeh, artinya
membeli. Beli. Dudung meli buku. Dudung membeli buku. Meser. Abdi meser buku. Saya membeli buku. Ini hormat kersorangan. Hormat kerbatur. Galeh. Buati ngagaleh buku. Lihat bahasa Loma. Subjeknya dudung. Dudung ini teman sebaya ya. Kemudian hormat kersorangan untuk diri sendiri menggunakan kata abdi. Nah, abdi ini halus. Kemudian untuk orang yang dihormati di sini adalah buati. Untuk buati menggunakan kata galeh atau ngagaleh. Kemudian boga, gaduh, kagungan. Artinya mempunyai. Bahasa Loma, Tatang boga baju alus. Tatang mempunyai baju yang bagus. Hormat kersorangannya, abdi gaduh acuk sae. Saya mempunyai baju yang bagus. Kemudian hormat kerbatur, Bu Ani kagungan raksukan sae. Bu Ani mempunyai baju yang bagus. Untuk bahasa Loma, bahasa yang akrab di sini subjeknya tatang, yaitu teman atau teman sebaya. Kemudian menggunakan kata baju alus, baju yang bagus. Hormat kersorangan menggunakan kata acuk sae. Acuk sae ini bahasa yang halus. Nah, untuk orang yang dihormati, Bu Ani menggunakan kata raksukan sae. Ya, ini lebih halus lagi. Kemudian imah rorompok bumi. Bahasa Lomana, imah kuring di Bukit Kalimaya. Rumah saya di Bukit Kalimaya. Hormat kersorangan, rorompok abdi di Bukit Kalimaya. Rumah saya di Bukit Kalimaya. Hormat kerbatur, bumi Pak Harun di Bukit Kalimaya. Rumah Pak Harun di Bukit Kalimaya. Selanjutnya, dahar, tuang, neda. Artinya makan. Dahar. Kuring keur dahar, saya sedang makan. Hormat kersorangan, neda. Abdi nuju neda, saya sedang makan. Tuang. Pun Rama nuju tuang. Ayah saya sedang makan. Kemudian sare mondok kulem. Kuring sare di kamar hareup. Saya tidur di kamar depan. Ini untuk bahasa Lomana. Kemudian hormat kersorangan, abdi mondok di kamar payun. Saya tidur di kamar depan. Kemudian hormat kerbatur, bapak kulem di kamar payun. Bapak tidur di kamar depan. Berikut ini ada beberapa kosakata bahasa Loma dan bahasa hormat. Abus, asup, lebet, lebet, artinya masuk. Bawa, bantun, candak, artinya membawa. Datang, dongkap, sumping, artinya datang. Gering, udur, tedamang, artinya sakit. Indit, mios, angkat, artinya pergi. Ngaran, wasta, jenengan, artinya nama. Ngomong, nyanggem, nyarios, artinya berbicara. Nyaho, terang, uninga, artinya mengetahui. Poho, hilap, lali, artinya lupa. Anggeus, enggeus, rengse, parantos, artinya sudah. Adi, pun adi, tuang rai, artinya adik. Hayang, hoyong, palai, artinya ingin atau mau. Cager, pangestu, damang, artinya sehat. Alus, sae, sae, artinya bagus. Indit, mios, angkat, artinya pergi.
Tugas. Di sini kalian ditugaskan untuk mengerjakan latihan 5, halaman 53 sampai 54. Di dalam soal sudah ada kalimat dan kata bahasa loma dan bahasa hormat. Tugas kalian adalah memasangkan atau menuliskan kalimat mana yang menggunakan bahasa loma dan kalimat mana yang menggunakan bahasa hormat. Nah, kata-katanya sudah disiapkan. Jadi kalian tinggal pilih dari setiap nomor tersebut. Satu nomor ada 2 kalimat dan ada 2 kata. Kalian tinggal memasangkan. Selesaikan dengan baik, kerjakan dengan baik. Setelah selesai, kalian kirim jawaban kalian ke Classroom atau ke WA Bu Yuli. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Jadi ingat ya, ketika kita berbicara, maka kita harus memperhatikan bicara atau ucapan kita, juga sikap kita ketika kita berbicara, apalagi ketika kita berbicara dengan orang yang lebih dewasa, dengan orang yang lebih tua dan orang yang kita hormati. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan tetap semangat.